Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Saat ini tim Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga berada di Desa Jatisaba, Kecamatan Purbalingga Kota, dan kita mampir di rumah produksi pembikinan keripik singkong yang insya Allah kita akan mencoba mencari tahu untuk pembuatan atau di rumah produksi keripik singkong ini. Inilah Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dolan Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin kenalan dulu deh. Nama Bapak sinten nggih? Nama kula Suwarso, warga Jatisaba RT 11 RW 05. Pak Suwarso ya. Pak Suwarso sebenarnya jenengan usahanya apa ini, Pak? Usaha keripik singkong, ya macam-macam keripik lah. Kadang ada keripik ubi ungu, keripik talas, terus keripik suhun ada juga. Tapi berarti segala sesuatu tentang keripik ya, kemudian diproduksi. Ini sebenarnya usaha ini sejak tahun berapa, Pak? Kurang lebih akhir tahun 2009. Akhir tahun 2009. Kemudian pilihannya kenapa membuat segala macam keripik ini karena apa, Pak? Apakah bahan bakunya tersedia banyak atau ada alasan lain, Pak, sebenarnya? Ya, sebelumnya saya sudah pernah merantau gitu ke Jakarta, ke Medan, ke Aceh juga pernah. Tapi ikut PT. Lah ada inisiatif bikin usaha sendiri karena ya merantau kayaknya kok cuma usia doang yang tambah tua, nggak penghasilan nol gitu. Makanya ingin usaha sendiri bikin keripik singkong. Tapi bahan bakunya memang tersedia banyak di daerah Jatisaba ini, Pak? Kalau bahan baku itu terkendala kadang kalau musim lagi orang hajat kan itu banyak orderan gitu, kadang bahan baku ngadat gitu. Jadi tetap ada kendalanya juga ya bahan bakunya ya. Kemudian Pak, untuk pembikinan keripik singkong ini sebenarnya prosesnya mudah atau seperti apa sih, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit itu. Ya, kalau dibilang mudah ya mudah. Jadi dikupas, dirajang, langsung digoreng, langsung dikemas, bisa dijual gitu. Dan rasanya original ya, Pak? Tidak ada rasa mungkin yang lain pedas atau manis atau seperti apa gitu atau gimana? Varian rasa ada balado, jagung manis, terus rasa keju juga ada. Gitu ya. Kemudian Pak, ini namanya kan juga snack ya atau makanan ringan. Untuk legalitasnya bagaimana, Pak? Apakah sudah terpenuhi atau masih proses atau bagaimana? Kalau PIRT alhamdulillah sudah ada sejak tahun 2012 sudah punya. Nah ini kalau sertifikat halal itu udah ngajuin dari tahun 2015 lah, sampai sekarang belum keluar gitu. Gitu. Kemudian untuk pemasarannya selama ini Bapak sudah punya pelanggan atau cara jualnya bagaimana lah intinya gitu? Kalau cara jualnya kita juga punya pelanggan sendiri di pasar gitu ya, lewat online lah gitu. Terus grosiran ada juga. Terus sama marketing gitu. Kita langsung kirim ke tempat marketing yang nyebar lagi ke daerah Bobocari, Pemalang, sama itu daerah Pratin sudah nyampe ada. Kemudian saya jadi penasaran ini, untuk produksi keripik singkong dan keripik macam-macam ini sudah punya brandnya belum, Pak? Sudah punya mereknya? Kalau sudah, mereknya apa, Pak? Kalau mereknya itu keripik singkong Raja Wali, terus ada lagi Alvin Snack. Oh gitu, jadi ada dua macam gitu. Dua macam. Kalau yang Alvin Snack itu buat kemasan yang agak buat yang menengah gitu. Yang Raja Wali itu yang ke bawah gitu, buat orang hajatan gitu, dikasih label Raja Wali. Kemudian kemasannya ini berapa gram sih, Pak? Apa kemasannya bal-balan atau kiloan atau gimana cara jualnya? Kalau kita jualnya yang kilon juga ada, terus tapi yang bal-balan itu asal penuh plastik aja. Gitu ya, jadi jualnya sudah dikemas ya. Kapasitas produksinya setiap hari sampai berapa, Pak? Ya rata-rata ya 2 kintal bahan baku lah.
2 kintal bahan baku, Masya Allah ya, banyak juga. Pak, yang namanya keripik ini, apalagi ini makanan, sebenarnya tahan berapa lama sih Pak untuk enak dan masih ada rasa untuk dikonsumsi gitu loh? Kalau masa expired itu kurang lebih 3 bulan masih layak dikonsumsi. 3 bulan masih layak dikonsumsi. Lalu Pak Warso, kalau untuk kemitraan, apakah melayani atau selama ini memang jual sendiri saja atau gimana Pak? Ya kalau kemitraan kita belum berani gitu. Masalah yang pertama, cara produksinya belum modern banget gitulah, masih manualan gitu. Berarti ini dalam memproduksi masih pakai alat-alat manual, belum ada mesin yang lain-lain gitu? Kalau mesin itu mesin rajang udah pakai mesin. Tapi kalau masalah packing itu masih manual gitulah, belum ada itu caranya. Yang plastik itu ada stainless apa itu aluminium steel, itu belum pakai. Belum pakai. Pak, biasanya kalau misalnya ada warga yang kemudian punya usaha home industri seperti Bapak ini kan biasanya ada kaitannya dengan pemerintah desa gitu. Apakah ada perhatian itu Pak? Barangkali dikasih modal, dikasih mesin atau seperti apa gitu Pak? Dulu juga udah pernah dari Perindakop, udah pernah kasih modal itu buat renovasi tempat usaha sekitar tahun 2014 lah mungkin, dari Perindakop pernah. Kemudian ini Pak, untuk kembali ke pemasarannya apakah hanya konvensional atau ada lewat jaringan internet misalnya di media sosial gitu Pak? Itu pakai jaringan sosial Facebook sama ini WhatsApp aja. Oh gitu. Berarti menerima ini dong, delivery order misalnya ada orang pesan kemudian untuk dikirim bisa begitu Pak? Ya bisa, tapi masih lokal lah, sekitar Purbalingga aja. Kalau luar kota belum berani kita. Belum berani. Dan ada minimal ordernya nggak Pak? Minimal itu kalau sekitar Purbalingga ya 20 pieces apa 20 bal gitu ya, kalau bisa langsung dikirim. Bisa tahu nggak Pak harganya satu balnya sebenarnya sampai berapa Pak untuk keripik singkong ini? Kalau keripik singkong itu harganya macam-macam, ada 4 macam, ada yang per pieces itu 6.500, ada yang 10.000, ada yang 20.000. Kalau per kilo itu keripik singkong 20.000. Oh gitu. Kalau saya lihat di tempat produksinya Bapak ini kan cukup lebar, cukup luas, cukup banyak yang diproduksi. Nah ini karyawannya keluarga sendiri atau melibatkan warga sekitar Pak? Ini cuma keluarga sendiri aja Pak. Oh gitu. Baik Bapak, terakhir barangkali ada pendengar di luar sana yang barangkali ingin menjadi kemitraan atau ingin kemudian bekerja sama dengan Bapak, reseller gitu misalnya, apakah diterima? Kalau misalnya diterima dan melayani, alamat tepatnya di mana dan barangkali ada nomor telepon yang bisa dibagikan monggo Pak? Ya insya Allah kita ya terbuka buat itu masalah kemitraan. Kalau alamat itu Desa Jatisaba, Pedukuhan Tawangsari, ya tepatnya Museum Usman Janatin. Karena Tawangsari itu kampung aslinya pahlawan nasional Usman Janatin. Ya alamatnya Jatisaba RT 11 RW 05 Kecamatan Purbalingga. Nomor teleponnya? Kalau nomor HP atau WhatsApp itu 0853 2874 2669. Baik, terima kasih Pak Warso atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Dolan Inspiratif hari ini. Mudah-mudahan usaha yang sedang digeluti sama jenengan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kerabat muslim Dolan Inspiratif untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.